usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Dengan waktu yang singkat kita buktikan. Waduh, kayaknya Budi Ari ini bakal tidak bisa lolos ya. Karena apa? Karena pada saat lalu itu ada di sidang ya, bahkan nama Budi Ari itu disebut-sebut lah menerima. Kalau kita lihat pada saat lalu Pak Prabowo bahkan juga secara terang-terangan ya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Nah, semoga saja ya ucapan Pak Prabowo ini benar adanya dan bisa berani tegas tanpa pandang bulu, walaupun ada menteri-menteri yang diduga menerima aliran dana judi online dan sebagainya seharusnya juga ditindak lah. Nah, menurut saya ini juga sangat keren sekali, di mana ketegasan Pak Prabowo Subianto akan melawan segala bentuk korupsi tanpa pandang bulu. Dan ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan. Budi Ari dalam pusaran judol diduga terima fee pengamanan 50%. Ini tidak kaleng-kaleng, karena yang seharusnya judi online itu diblokir malah menjadi pengamanan. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya Kemenkominfo pada saat lalu memblokir ribuan situs judi online, tapi malah ya dari pemberitaan malah diamankan lah, malah tidak diblokir dan lain sebagainya. Dengan fee yang diterima itu sangat bohong sekali. Konon katanya per situs judi online itu 8 juta. Nah, itu juga mengalir kemana? Pada saat lalu juga sungguh mengejutkan sekali loh, di mana Mutia Hafid selaku Kemenkomdigi baru saja dilantik menjadi menteri, 2 minggu langsung mengungkap kasus ini. Menurut saya kerugian sangat besar sekali ya, kerugian masyarakat terkait judi online ini. Dan menurut saya siapapun tidak pandang bulu yang melindungi, yang membackingi, atau bahkan menerima aliran dana judi online ini seharusnya secara tegas langsung diamankan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari Republika Merdeka, nama mantan Menkominfo sekarang Menkomdigi Budi Ari Setiadi muncul dan diduga terlibat dalam pengamanan website judi online. Budi Ari yang juga loyalis Presiden ke-7 diduga menerima fee hingga 50% dari pengamanan agar sejumlah website judol tidak terblokir. Dugaan ini terungkap pada saat jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan Zulkarnain yang duduk sebagai terdakwa bersama dengan Adi Kismanto, Alwin Jabartigi Emas, dan Muhrijan alias Agus dalam sidang perdana perkara judol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei yang lalu. Dalam surat dakwaan, JPU menjelaskan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ya, sebagaimana dimaksud ya. Namun nama Budi dalam perkara itu bermula saat Jonathan yang merupakan buron di kasus perkenalan dengan Alwin yang merupakan direktur PT Jelas tanda tangan bersama dan minta dikenalkan orang Kemenkominfo yang bertugas di sektor penanganan situs judol agar situs judol itu tidak diblokir. Seiring berjalannya waktu, pada Oktober 2023, Alwin dikenalkan kepada Denden selaku ketua tim pengendalian konten internet ilegal melalui saksi Fakri dan sepakat untuk mengamankan sejumlah situs judol dengan tarif 4 juta per websitenya. Saat itu juga Denden menyortir dan merekap sejumlah situs judol yang akan diblokir. Disinilah peran Budi pun mulai diketahui pada bulan Oktober 2023 yang turut serta memerintahkan Zulkarnain mencari untuk mengumpulkan data website perjudian online. Lalu Budi berkenalan dengan Adi. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Adi Kismanto mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data website judi online. Sebagai balas jasa, Adi meminta langsung ke Budi agar masuk ke Kemenkominfo sebagai tenaga ahli. Padahal menurut standarisasi proses seleksi, Adi semestinya tidak lolos. Namun karena sudah membantu Budi
Adi akhirnya lolos sebagai tenaga ahli yang bertugas mencari website judul untuk nantinya akan diblokir. Rupanya praktik pengamanan situs judul kembali dilanjutkan setelah ada permintaan dari Muhrijan alias Agus yang rela menggelontorkan dana 8 juta per website agar dijaga. Lagi-lagi dalam case ini ada pembagian fee termasuk kepada Budi Ari sendiri. Nah, jadi seperti ini sangat wow sekali ya ternyata ya. Nah, semoga saja Pak Prabowo benar-benar tegas lah, yaitu terkait pemberantasan korupsi ya. Karena korupsi itu menurut saya lebih kejam ya daripada terorisme, daripada narkoba dan lain sebagainya. Karena dampak korupsi ini menurut saya sangat ngeri sekali. Seharusnya untuk warga yang tidak mampu, tetapi malah dikorupsi dan lain sebagainya. Menurut saya dampaknya sangat mengerikan, lebih dari terorisme dan kasus narkoba kalau menurut saya ya, dampak dari korupsi ini. Apalagi tidak ada hukuman yang sangat tegas sekali terkait korupsi. Bahkan ketika orang tersandung korupsi masih saja senyum-senyum ya. Ini kan membuktikan bahwa penanganan korupsi di Indonesia itu kurang tegas seperti negara-negara tetangga yang lainnya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Ini dari Widayat Eko percaya wae perkara ngapusi kuwi urusan ya. Terima kasih Pak Omon-Omon ya. Mantan napi koruptor Hadi Purnomo dijadikan penasihat khusus Presiden bidang penerimaan negara. Urus dulu lah itu Budi Ari, menterimu, sudah itu nggak apa-apa cuap-cuap lagi. Akan terus Pak, masih kampanye aja Pak, akan. Pemimpin dunia bicara tentang keberhasilan negaranya, pemimpin negeri Konoha cuma retorika dan omon-omon. Ya semoga sajalah, saya juga berharap Pak Prabowo benar-benar setidaknya untuk memberantas korupsi dan tidak pandang bulu. Ya terlebih di internal Pak Prabowo sendiri lah, bahkan juga ada nama yang sudah disebut-sebut beberapa kali ya. Bahkan saat ini juga rame di pemberitaan, di Detik, di Kompas, bahkan di segala media-media manapun juga memberitakan nama Budi Ari masuk dalam dakwaan kasus mafia akses judul. Ya semoga saja Pak Prabowo tegas ya, harus berani dong, apalagi menyangkut kasus korupsi yang setidaknya bisa merugikan masyarakat. Bayangkan perputaran judi online tidak kaleng-kaleng menurut PPATK ya, dan bahkan hingga ratusan triliun. Bayangkan itu uang masyarakat yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi negara ya bukannya negara hadir malah negara membackingi. Ini kan sangat lucu sekali. Jaksa mengungkap dugaan jatah 50% untuk Budi Ari saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi terkait kasus mafia akses judi online. Dugaan itu disampaikan jaksa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut sudah dibacakan dalam persidangan yang digelar pada Rabu 14 Mei. Nah, seharusnya ini kan yang diutamakan ya terkait kasus judi online, bahkan beberapa kali nama Budi Ari disebut. Bukan malah mengejar-ngejar Hasto. Hasto itu apa sih? Menurut saya PDIP itu ya itu urusan internal kalau menurut saya. Jadi untuk pemilihan siapa pengganti dan lain sebagainya itu memang hak dari PDIP. Tetapi malah Hasto dituduh merintangi penyidikan dan bahkan juga dituduh menyuap dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali. Bahkan dari beberapa saksi yang dihadirkan, ada 13 saksi, bahkan tidak ada yang namanya saksi itu melihat atau mendengar Hasto merintangi penyidikan KPK atau bahkan Hasto memberikan suap dan lain sebagainya. Seharusnya kan terlebih dahulu Budi Ari lah, Budi Ari yang merugikan masyarakat terkait kasus judi online ini, bukan malah Hasto yang dikejar. Ini kan sangat wow sekali lah negeri ini ya. Ya tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.